Guys, kembali dalam channel saya sini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe T77 Bandung. Oke guys, kali ini mungkin konten aku agak berbeda ya, karena aku ada gemes sih sebenarnya, dan aku ingin bereaksi di sini. Bereaksi seperti apa sih? Kita kenal pasti Ferdian Paleka kan, pada lagi heboh dan booming banget. Pada hari ini itu dia ketangkap pagi tadi sekitar jam 2-an lah, karena aku mengamati dari tweet Jabar. Mulai ditangkapnya di daerah kawasan Tol Merak yang pastinya. Nah, yang aku dapati di sini dia kan ada melakukan perubahan tuh dari dia tanggal 3 atau tanggal 4 Maret kemarin melarikan diri ke daerah mana gitu, dan yang aku taunya ke daerah Bogor, di mana di daerah Bogor tersebut itu ditemukan mobilnya rupanya di dalam mobil itu adalah bapaknya yang bawa, dan akhirnya bapaknya diperiksa kan, tapi Ferdian Palekanya nggak dapat. Nah di sini seakan kayak kepolisian itu di prank gitu sama pengejaran. Akhirnya kan mereka polisi nggak mau dibilang nggak bisa menangkap Ferdian Paleka. Akhirnya mulailah mereka melakukan pengejaran lagi, dan ditemukanlah tadi pagi sekitar jam 2 atau jam 3-an lah yang kalau nggak salah itu di jalan Tol Meraknya. Nah di sini aku bisa ngambil suatu kesimpulan ya guys. Jadi kalau kalian bikin sebuah konten, jangan terlalu yang aneh-aneh gitu, yang sangat negatif banget. Kalian buatlah konten yang positif dan kalian jalanilah. Kenapa aku bikin sebuah konten ini? Karena aku ada reaksi gitu. Dari beberapa video konten yang aku lihat di tayang, itu bukan hanya sebagai konten-konten kreator artis ataupun artis ataupun yang lain, itu semua bereaksi. Dari seorang penyanyi, konten kreator juga, dari Ferdian Paleka. Mari kita lihat sekarang juga, let's go. Oh guys, welcome back. Paleka Production is here. Kembali lagi di the best channel ever guys. Oke, cukup ya. Kita akan mencoba breakdown sekarang. Sebagian jidat dan juga rambutnya nih dari sini, dan lihat nih, bener gak kata gue nih? Tuh, kan? Bener? Pantesan aja. Gak ada otak. Apa ya? Emang gak ada apa-apa nih orang kayak gak ada hati nurani, gak ada moral. Kalau Ferdian yang nggak ada, coba temenin deh. Sama di masking juga coba. Oke, masking Kapasitasnya juga, turun. oke. Langsung 50 aja. Turun 50 ya. Tuh kan? Kelihatan kan? Oke. Coba Mulai abisin. kelihatan. Abisin ya, gue turun apa sih? Iya. Ya ampun. Kan gua bener. Dajjal. Pantesan. Coba Ferdian baikin lagi coba. Abisin juga. Abisin juga. Nah, Oh, kan? iya. Gua bilang bener udah. Menjawab pertanyaan sekali lagi sih, kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu. Buat teman-teman yang nggak tahu Dajjal itu apa nih, Dajjal nih ya. Deskripsinya dia. Oke, itu barusan breakdown dari Bani. sampai banyak hal yang kita lihat, dan ini mungkin salah satu channel Hot Wheel yang aku rasa yang aku jalanin, tapi aku pengen melakukan reaksi gitu, bahwa ada hal yang unik dan yang aneh itu harus dibahas gitu sebenarnya. Dari pembahasan ini kalian bisa lihat ya, dia ada bikin sebuah permintaan maaf, di mana permintaan maaf dia dari video yang dia hadirkan ini. Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu, tapi bohong ya. Mengeluarkan kata-kata tapi bohong. Akhirnya terjadi pengejaran dan ditemukannya tadi pagi itu, dan dibawalah langsung ke Raskrem Bandung, dan di situ ditanya langsung sama si kepolisiannya, sampai dibilang seperti ini. Kamu bentar lagi bebas, tapi bohong gitu ya. Besok kamu bebas ya, tapi bohong. Nah, polisi sekalipun kesel sebenarnya. Kenapa polisi mengatakan seperti itu? Karena dia kesel banget. Dan pada sore atau siang ini tadi itu barusan kita lihat juga, kalian bisa lihat di video ini, penangkapan terhadap si Ferdian Palekanya, dan dia wawancara langsung terhadap wartawan tentang aksi pranknya. Awal mula buat konten hanya untuk hiburan aja, nggak ada bermaksud selain itu. Siapa yang mencetuskan ide? Yang mencetuskan ide siapa? Ide buat prank sampah ini Bertiga, siapa? kita bertiga. Nggak ada salah satu berarti. Nggak ada salah satu dari kita. Fotografi semuanya.
Karena menurut saya di bulan Ramadan ini waria nggak boleh, jadi saya ngelakuinnya kayak gitu biar nggak ada waria pas bulan suci. Tapi sebelum jajal kontennya pornografi juga, kenapa? Kenapa kontennya pornografi? Ya. Katanya diperiksa kamu mau naikin follower. Enggak, itu hoax semua. Saya semenjak tanggal 3 Mei itu saya udah nggak megang sosial media sama sekali. Kenapa sembunyi? Kenapa kabur? Kenapa kabur? Saya Takut ya? iya. Takut ya? Ngerti. Rambutnya kenapa dirubah sih? Rambutnya Ini dirubah. masih ada kuning-kuningnya. Kamu nyesel nggak sih? Nyesel nggak, Fer? Nyesel sekali. Rambutnya kenapa dirubah, Fer? Fer, kenapa rambutnya dirubah? Biar nggak pelacak. Kumisnya kenapa dipotong? Ada permintaan maaf ya? Saya sangat meminta maaf sekali kepada Transpuan, terutama saya minta maaf pada seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat Kota Bandung dan Transpuan yang telah saya prank dengan ngasih sembako isi sampah. Saya sangat menyesal atas perlakuan saya. Ya, semoga Dan di sini dia mengatakan bahwa dia cuma nge-prank untuk di acara Ramadan ini jangan sampai ada waria keluar malam. Tujuannya cuma itu. Tapi alhasil kalian bisa lihat kan, memang ada beberapa hal dari youtuber besar juga yang aku lihat itu pengaruhnya ada di sini di video ini sampai mereka bereaksi. Contohnya kayak Aji itu bereaksi banget, dia sampai mengeluarkan sebuah statement dan dia tidak terlalu suka dengan caranya Ferdian Paleka dengan sistem prank memberikan sembako sampah. Akhirnya kita lihat juga lagi dari sebuah ilustrasi yang Chandra Leon di situ kalian juga bisa nonton lengkapnya. Ini hanya sebagian dari Chandra Leon juga yang aku tampilkan buat kalian juga ya. Ini dia membedah sebuah Ferdian Paleka, di mana Ferdian Paleka itu kecerdasan langsung cara sistem daripada editing. Si content creator si Chandra Leon pun sampai bereaksi. Lo orang yang ngelakuin siapa? Kenapa melotot-melototnya sama Kalau gua? gini Om, ku bilang sama Om, kalau dia bilang membantu pemerintah menjalankan PSBB, dia sendiri tidak mengikuti PSBB, dia keluar itu bikin konten. Kenapa marahnya sama gua, heran? Iya. Nah di sini juga Mail juga bereaksi banget bahwa di podcastnya Om Deddy dia merasa sangat disayangkan bahwa si Ferdian Paleka ini melakukan hal prank seperti itu. Karena kenapa dia berani bilang seperti itu? Karena dia merasakan waktu zaman dulu dia tidak punya apapun si Mailnya. Nah di sini aku ngambil suatu pelajaran bahwa sebuah konten kreatif dengan cara instan dan bisa booming dan viral, maka akan hasilnya seperti ini. Jadi kalau kalian teman-teman di luar sana pengen mencoba di dunia YouTuber, kalian harus berusaha cari konten yang positif yang pastinya. Dan kalian fokus dengan konten kalian. Mungkin itu reaksi saya untuk video tanggapan-tanggapan yang telah terjadi di saat ini. Dan ini adalah salah satu video menurut aku yang cukup harus direaksikan. Sebagai content creator, kita harus bisa mengkritik atau memberikan sebuah masukan kepada content creator yang lain atau buat teman-teman yang lain. Oke guys, itu aja dari aku. Thanks for watching kalian dari awal sampai akhir. Mungkin ini salah satu untuk hiburan kita aja dan memberi pengembangan positif buat kita untuk melakukan segala hal sebelum melakukan sesuatu yang hal konyol. Itu aja informasi dari aku. Thanks for watching. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya yang kita bahas lebih mantap lagi tentang hotel. See you next time.